Halo rekan-rekan semua, salam sehat selalu bagi kita semua. Semoga diberikan kesehatan, juga kelancaran dalam segala urusan. Baik, saya Yogi Noveri, mahasiswa UC Online Universitas Ciputra Surabaya. Kali ini akan mempresentasikan tugas ALP Part 2 saya dengan judul Investasi Huawei di Afrika. Baik, langsung saja izinkan saya untuk share screen mempresentasikan materi kali ini. Baik, tugas ALP kali ini yaitu terkait dengan mata kuliah internasional bisnis diambil dari tugas ALP 1 yaitu tentang investasi Huawei di Afrika. Baiklah, mari kita bahas studi-studi kasusnya. Baik, untuk awal yaitu pendahuluan dulu terkait profil negara ya tentunya ya. Kita tahu Afrika sebagai pasar telepon seluler telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir karena memiliki pertumbuhan yang sangat di inovasi-inovasi yang terus muncul. Karakteristik utama dari pasar telepon seluler di Afrika antara lain adalah pertumbuhan populasi yang tinggi, persaingan yang ketat, tren inovasi, dan mahalnya akses internet. Meskipun pasar telepon seluler di Afrika masih memiliki kendali di sektor infrastruktur, namun peluangnya sangat besar bagi perusahaan telekomunikasi untuk mengembangkan solusi internet yang lebih murah dan mudah diakses. Di sini seperti yang saya sampaikan di awal tadi terkait judul investasi Huawei di Amerika. Jadi negara Afrika sudah sedikit saya bahas. Sekarang saya langsung ke produknya yaitu Huawei. Huawei adalah salah satu perusahaan teknologi asal Cina yang aktif berinvestasi di Afrika. Sebagai salah satu pemain utama dalam industri telekomunikasi global, Huawei telah membangun infrastruktur telekomunikasi di Afrika, termasuk dalam hal jaringan telepon, seluler, internet, dan pusat data. Selain itu, Huawei juga telah meluncurkan program pelatihan tenaga kerja di Afrika. Tujuannya meningkatkan kemampuan teknologi lokal, membangun, menciptakan lapangan kerja baru. Program pelatihan tenaga kerja ini meliputi pelatihan teknisi telekomunikasi, manajemen proyek, dan pengembangan aplikasi. Baik, langsung saja ke bahasan utama, karakteristik utama Afrika sebagai pasar telepon seluler. Nah, kenapa yang dibidik adalah Afrika? Karena ada beberapa dasar penyebab mengapa Afrika sebagai pasar telepon seluler. Yaitu satu, pertumbuhan populasi yang tinggi. Afrika memiliki populasi yang tinggi dalam pertumbuhan yang pesat. Nomor dua, persaingan yang ketat. Di sini, di Afrika, pasar telepon seluler di Afrika sangat kompetitif dengan banyak perusahaan telekomunikasi besar yang berlomba-lomba untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Hal ini tentunya menciptakan peluang bagi perusahaan telekomunikasi untuk memperluas pangsa pasar mereka. Lalu yang ketiga yaitu tren inovasi. Tren inovasi dalam pasar telepon seluler Afrika terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan preferensi penggunanya. Tentunya dibarengi dengan inovasi-inovasi baru yang muncul di bidang pembayaran digital dan layanan keuangan. Lalu yang keempat, akses internet. Meskipun pertumbuhan seluler yang pesat, tapi internet di Afrika ternyata paling mahal di dunia. Dalam beberapa kasus,
dapat menghabiskan biaya hingga 1/5 dari pendapatan bulanan. Wow, tentu cukup besar ya berarti untuk biaya tarif internet di Afrika. Tapi secara keseluruhan, pasar telepon seluler di Afrika menawarkan potensi pertumbuhan besar bagi perusahaan. Investasi dalam infrastruktur, telekomunikasi, inovasi, dan penurunan biaya akses internet dapat membantu memperluas jangkauan akses telekomunikasi. Lalu yang ke bab 2, manfaat investasi asing di Afrika ini apa? Manfaatnya yaitu 1. Peningkatan infrastruktur, nomor 2. Penciptaan lapangan kerja, 3. Transfer teknologi. Dan keempat, peningkatan ekspor. Baik, untuk yang pertama, peningkatan infrastruktur dengan dibangunnya infrastruktur telekomunikasi jelas memperluas akses internet di Afrika. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja sangat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal melalui peningkatan pajak dan pengeluaran konsumsi. Tentunya dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan ketiga, transfer teknologi yang dimaksud di sini adalah investasi asing dapat membantu meningkatkan kemampuan teknologi lokal. Dan keempat, peningkatan ekspor. Tentunya ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Afrika. Investasi asing berlomba-lomba memberikan manfaat jangka panjang bagi Afrika. Lalu bab 3, investasi Huawei di Afrika. Huawei merupakan perusahaan teknologi asal Cina. Huawei telah melakukan investasi yang signifikan di Afrika dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa contoh investasi yang dilakukan perusahaan Huawei di Afrika antara lain infrastruktur telekomunikasi, penyediaan akses internet, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja. Lalu yang keempat, kemitraan dengan operator telekomunikasi. Investasi Huawei di Afrika telah membantu memperkuat infrastruktur telekomunikasi, meningkatkan akses internet, mendukung inovasi teknologi, dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja wilayah tersebut. Hal ini memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, konektivitas digital, dan kualitas hidup bagi masing-masing penduduk di Afrika. Kesimpulannya adalah pasar telepon seluler di Afrika sangat menawarkan peluang besar bagi perusahaan telekomunikasi untuk mengembangkan inovasi, memperluas jaringan. Tentunya investasi asing juga memiliki manfaat penting bagi perkembangan ekonomi Afrika, seperti meningkatkan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, dan meningkatkan ekspor. Huawei menjawab di sini semuanya, salah satu perusahaan teknologi yang hadir berinvestasi di Afrika dan fokus pada pengembangan infrastruktur, telekomunikasi, dan pelatihan tenaga kerja. Dengan investasi yang tepat, pasar telepon seluler di Afrika dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat wilayah tersebut. Baik, itu tadi presentasi dari saya terkait investasi asing di Afrika yang dipelopori oleh Huawei justru sangat membantu bagi perekonomian negara tersebut dan juga pastinya bagi Huawei sendiri tentunya sebagai pengembangan bisnis yang sangat signifikan untuk jangka panjangnya. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Semoga presentasi saya ini sangat membantu bagi bagian referensi teman-teman untuk menciptakan wawasan ataupun materi-materi yang saya bagikan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Salam entrepreneur.